Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam kepada tim viewer. Perkenalkan kami dari tim Capstan CC25SF001 Monsport. Smart to Support for a Healthier Mind, sebuah solusi yang kami rancang untuk membuat dukungan kesehatan mental lebih mudah diakses, efektif, dan human-centered. Perkenalkan, nama saya Amelia Cihani sebagai front-end developer dan sekaligus team lead. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dari Path Front-End Developer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Muhtadin. Saya sebagai front-end developer. Perkenalkan, saya Felix Raymond, saya sebagai back-end developer. Perkenalkan, saya Rika Gunawan sebagai AI dan Machine Learning Engineer. Perkenalkan, nama saya Randi saya sebagai AI atau ML Engineer. Oke, so untuk agenda kali ini yaitu terdapat background, kenapa kita membuat MindSport, comparison antara kompetitor dan MindSport, enhancement, result, documentation, dan juga local deployment planning. Banyak anak muda kini mencoba mendiagnosis diri lewat internet, padahal itu beresiko dan seringkali tidak akurat. Sementara itu, akses ke layanan profesional masih terbatas karena biaya, jarak, ataupun stigma. Karena itulah kami menghadirkan MindSport, platform inklusif yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, dengan rasa aman dan tanpa penilaian. Untuk memperkuat pembahasan kita, berikut beberapa data yang kami research. Studi Kemenkes 2023 menunjukkan 1 dari 4 remaja di Indonesia salah mendiagnosis diri sendiri karena konten media sosial. WHO 2022 juga mencatat 30% self-diagnose online tidak akurat. Ini menunjukkan bahwa informasi kesehatan mental di internet sering menyesatkan, terutama bagi generasi muda yang aktif secara digital. Oke, berbeda dengan 16 personalities yang hasilnya statis. MindSpark bersifat dinamis dengan dukungan AI. MindSpark bisa mempelajari kebiasaan penggunaan dan menyesuaikan profil seiring waktu, sehingga semua hasil dan insight yang diberikan selalu relevan dan berkembang bersama penggunanya. Kini telah hadir MindSpark yang siap membantu kesehatan mental menjadi lebih baik. Masuk ke solusi kami, yaitu MindSpark. Di sini ada 3 poin untuk solusi kami ditambah dengan fitur. Pertama, platform AI berbasis web yang ramah pengguna. MindSpark adalah sebuah platform berbasis web yang menggunakan AI, dirancang supaya bisa digunakan oleh siapapun dengan nyaman dan aman. Menggunakan AI untuk memahami dan merespon curhatan user. Tujuan utamanya adalah memberikan ruang bagi pengguna untuk bisa mengekspresikan emosi mereka. Mendukung eksplorasi emosi secara aman dan terarah. Teknologi AI yang kami gunakan mampu mengenali konteks cerita dari pengguna dan memberikan respon yang relevan secara emosional. Untuk 4 fitur dari MindSpark, yang pertama ada chatbot AI, bisa digunakan untuk curhat. Yang kedua, mood tracker harian. Pengguna bisa mencatat suasana hati mereka setiap hari dengan cara yang simple dan visual. Journaling dan refleksi sebagai ruang pribadi untuk menuliskan perasaan dan pikiran secara lebih mendalam. Dan yang terakhir, edukasi seputar kesehatan mental. Karena kami percaya bahwa kesadaran diri itu dimulai dari informasi yang tepat. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara MindSpark AI bekerja. Yang pertama, user akan diarahkan ke landing page sebagai pengenalan dari MindSpark. Selanjutnya, user akan melakukan autentifikasi seperti memverifikasi email, daftar ulang akun, dan juga login. Setelah masuk, user dapat mengakses fitur utama yaitu mood tracking harian yang dapat memeriksa chart visual mood dari pengguna tersebut, dan juga ada reflection form untuk pengenalan diri, dan memiliki fitur rahasia yaitu chatbot AI yang dapat dibuka setelah mengisi mood tracking ataupun self reflection. Kami menjalankan proyek dalam 5 tahap utama. Yang pertama, planning, yaitu riset ide dan penyusunan requirement. Yang kedua, scope analysis, seperti pembuatan flowchart dan desain UI UX di awal. Yang ketiga, ada development, yaitu berisi implementasi oleh divisi UI UX, front-end, back-end, dan AI atau ML dilanjut dengan testing.
Yang keempat ada deployment, terdapat debugging dan peluncuran aplikasi atau produk. Yang terakhir, terdapat dokumentasi, penyelesaian dokumen dan presentasi akhir seperti kali ini. Masuk ke part tim manajemen. Di sini kami membagi tugas antar tim melalui progres dari setiap anggota dan divisi melalui backlog spreadsheet, kemudian melakukan weekly meeting antar tim, serta melakukan mentoring session dengan pihak tim di coding camp. Dalam pengembangan MindSpark, kami menggunakan HTML, Tailwind, dan JavaScript untuk membangun antarmuka yang responsif, serta Start.js untuk visualisasi data, dan backend dikembangkan dengan API.js dan Supabase sebagai database, menggunakan arsitektur RESTful API yang diuji melalui Postman. Dan untuk model machine learning, kami menggunakan algoritma LSTM untuk analisis emosional user berdasarkan teks, dan selanjutnya diproses oleh generatif AI dengan pendekatan RAG untuk memahami konteks pengguna. Seluruh sistem dideploy ke server dengan dukungan kolaborasi dari Zoom, WhatsApp, Google Docs, dan GitHub sebagai version control. Untuk slide local deployment planning, kami membagi task untuk selama 6 bulan ini. Dimulai dari bulan April untuk perencanaan dan riset, Mei untuk desain dan setup project, Juni untuk pengembangan website, Juli untuk integrasi dan uji coba, Agustus untuk implementasi UMKM pilot, dan September untuk launching dan dokumentasi. Local deployment planning untuk output akhir yang akan berbentuk nantinya website aktif dan online, dashboard pengelolaan konten, dokumentasi lengkap dan pelatihan dasar, feedback pengguna, dan rencana ekspansi. Masuk ke tahap pendemoan aplikasi MindSpark. Next, untuk bagian landing page. Jadi, tampilan ini adalah bagian dari landing page MindSpark. Isinya ada layanan yang kami berikan, about us, fitur, step fitur, pertanyaan yang sering ditanyakan, dan juga testimoni dari MindSpark itu sendiri. Selanjutnya demo dari Mood Tracker, di mana user bisa melihat landing page dan panduan bagaimana cara menggunakan Mood Tracker beserta chart-nya. Kemudian user dapat mengisi mood hari ini, kemudian apa keyword-nya, dan juga user dapat mengisi deskripsi tentang emosi hari ini. Lalu user dapat submit dan berhasil mengerjakan Mood Tracker-nya. Selanjutnya yaitu demo terhadap reflection form, di mana user bisa mengisi dan memilih 3 kategori umur. Lalu user dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kategori yang dipilih. Setelah user selesai mengerjakan pertanyaan, maka user telah berhasil mengerjakan reflection form. Oke, terakhir ada fitur chat AI, di mana kita bisa mengutarakan perasaan kita dengan chat dengan bot AI ini. Dan ini untuk cara kerja dari chat AI itu sendiri. MindSpark membantu mencatat perasaan dan memahami emosi dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Yuk kenali dirimu lebih baik satu mood di satu waktu.